Pada pagi ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tujuan Natal ya. Tujuan Natal. Ini sangat singkat saudara, kita punya tema ini dan sepertinya sangat biasa. Tapi saudaraku perlu kita akan merenungkan kembali, perlu akan disegarkan kembali hati kita, ingatan kita, pikiran kita, perasaan kita, apa sih tujuan dari Natal ya. Setiap tahun Natal itu pasti tiba. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan beberapa tujuan Natal. Dan hari ini kita akan mempelajari beberapa di antaranya supaya kita dapat memaknai atau merespon perayaan Natal dengan baik dan benar. Supaya kita sungguh-sungguh mengerti ya, nggak boleh dilupakan. Saudara, semangat Natal itu harus terus menyala. Natal itu artinya lahir. Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir buat saya. Sekarang kita akan melihat tujuan Natal. Yang pertama adalah Natal adalah tentang penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap Natal tiba, kita harus ingat tentang penyelamatan. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Katakan amin. Yesus untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Luar biasa. Apa kita tidak bersyukur? Ada seorang yang datang, lahir, disediakan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, hubungan mereka terputus dengan Tuhan. Karena dosa itu membuat mereka tidak mampu melihat kemuliaan Allah. Sebelum mereka jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa dan Allah, mereka bisa bersekutu. Kalau Tuhan datang, Adam berkata selamat pagi Tuhan, selamat siang. Mereka bisa berkomunikasi. Tuhan memberikan syarat bagi mereka, larangan. Jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Mereka tidak mendengarkan apa yang dipesankan oleh Tuhan. Tapi mereka mendengar apa rayuan iblis. Sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Saat mereka melanggar firman Tuhan. Mereka hubungannya dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Tapi Allah adalah Allah yang penuh kasih. Katakan amin. Allah ingin supaya manusia itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Diberikanlah anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelesaikan hutang dosa kita. Jadi Tuhan Yesus lahir, beliau untuk menyelamatkan kita, untuk disalibkan di kayu salib. Jadi penyaliban Yesus itu adalah rencana Allah, supaya saya dan saudara beroleh keselamatan dari Tuhan. Bersyukur saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Amin. Setiap Natal tiba, ingat Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat artinya ahli dalam menyelamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Katakan amin. Dengan merayakan Natal, kita harus dapat memastikan keselamatan kita sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Yang seharusnya kita masuk neraka, tapi karena Yesus mengasihi kita, kita dipindahkan menjadi
penghuni surga. Apakah enggak luar biasa saudara? Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Natal adalah tentang penyelamatan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Jangan pernah lupakan itu. Pengorbanannya yang luar biasa saudara. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itulah harga yang termahal bagi kita. Yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Maka jaga keselamatan itu. Sekali Yesus harus tetap Yesus. Katakan, Yesuslah juru selamatku. Amin. Yang kedua, Natal adalah tentang datangnya sumber hidup. Natal adalah tentang datangnya sang sumber hidup. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus itu adalah kehidupan. Barang siapa ada di dalam Tuhan, dia akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Dengan merayakan Natal kita harus dapat memastikan bahwa kehidupan kekal kita di surga sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Maka orang Kristen itu tidak ada yang takut mati. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada sorga yang menanti kita. Maka bersyukur jadi anak Tuhan. Bersyukur kita dipungut oleh Tuhan jadi anak kekasihnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itulah Yesus lahir, menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Ada kehidupan kekal selama-lamanya. Jangan terlalu susah dengan dunia ini. Ingat sorga. Yang ketiga, Natal adalah adanya kepastian tentang terang hidup. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Natal adalah kepastian tentang terang hidup. Ada terang saudara. Yohanes 1 ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dengan merayakan Natal, kita harus dapat menjamin bahwa kita telah hidup dalam terang Kristus. Semua kita adalah anak-anak terang. Katakan amin. Dengan Yesus lahir ke bumi ini, beliau adalah terang itu dan memberi terang itu kepada kita. Maka ketika Natal tiba, kita harus dibaharui. Setiap hidup kita ada pemulihan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan kita dengan keluarga dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama kita dipulihkan. Karena terang telah memenuhi kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jangan digelap-gelap lagi anak-anakku. Sini. Berjalanlah dalam terangku. Maka tinggalkan buah kegelapan. Karakter-karakter yang gelap. Buang saudara. Mari kita kejar terang yang daripada Tuhan. Maka dikala terang Natal tiba. Terang sedang datang. Kalau kita di sekolah, di pekerjaan, di kantor, kita lakukan yang terbaik. Di rumah Tuhan.
Mari kita tunjukkan kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Sambut Natal dengan baik. Hargai juru selamat kita. Hormati beliau. Yang sudah rela datang di bumi ini. Menjelma jadi manusia. Karena sayangnya buat saya dan saudara. Ditinggalkan kemuliaan sorga. Datang ke bumi. Hanya karena kasihnya. Terang telah datang. Bersyukur saudara. Selanjutnya mari kita lihat yang keempat. Natal adalah jaminan tentang penyertaan Tuhan. Ketika Natal tiba, Natal itu adalah mengingatkan kita bahwa kita punya jaminan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Namanya adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Dimanapun kita berada, jangan takut. Teruslah percaya kepada Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Immanuel. Dia ada bagiku dan bagi saudara. Sekalipun bumi ini semakin gelap, saudara. Banyak hal yang membuat kita ketakutan. Menghadapi tahun 2026. Banyak prediksi-prediksi buruk. Lebih buruk dari hari ini. Tetapi di dalam Tuhan, hari esok lebih baik dari hari ini. Amin. Ada jaminan Immanuel. Allah menyertai kita. Ada banyak cara Tuhan memberkati kita. Asal kita berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup benar. Lakukan firman Allah. Maka Sang Immanuel itu akan terus beserta dengan kita. Perbaharui hidup. Bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Kasihi beliau lebih lagi. Allah Immanuel ada beserta dengan kita. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Diam di antara kita. Ada beserta dengan kita. Maka jangan takut. Dengan merayakan Natal kita harus dapat menjamin bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Katakan amin. Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau datang intimidasi iblis, lawan dia dengan iman. Aku punya Tuhan. Ada kemenangan. Ketika Natal tiba, kita merayakan kemenangan. Karena Yesus menyertai kita. Karena dia adalah terang dunia. Karena dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memberi kehidupan kepada kami. Dan dia menyertai kita. Amin. Natal itu adalah mujizat. Mari kita bangun kepercayaan kita, hati kita. Mari bersemangat merayakan hari Natal. Kita sedang berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Kita menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita butuh jamahan Tuhan. Kalau selama ini kita merasa biasa, tidak terlalu berkobar-kobar semangatnya menyambut Natal. Saudara, mulai saat ini,
rindukan Natal itu setiap tahun. Bahkan setiap hari kita harus senantiasa merasakan kelahirannya dalam hidup kita. Ada roh yang menyala-nyala. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya sangat bersyukur punya juru selamat.